Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas mengenai akidah Islam. Apakah kalian sudah tahu tentang akidah Islam? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Mengenai pembahasan akidah Islam, kita ada 7 poin. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, ciri atau karakter. Yang keempat, dalil atau argumentasi. Yang kelima, tujuan. Yang keenam, metode-metode. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu prinsip-prinsip. Langsung saja kalian simak baik-baik dan dengarkan dengan baik-baik ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang pengertian akidah Islam. Akidah Islam terdiri dari dua kata, yaitu dari akidah dan Islam. Akidah sendiri berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti tali pengikat sesuatu yang lain. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan Islam sendiri berasal dari kata salima, yang berarti selamat. Jadi, akidah Islam adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban bertauhid dan patuh kepadanya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik maupun takdir buruk, dan mengimani apa yang sahih tentang prinsip-prinsip agama. Ilmu yang membahas akidah disebut ilmu akidah. Jadi, ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dan Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Sumber dari akidah Islam sendiri terdiri dari dua, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup akidah Islam. Yang pertama yaitu al-ilahiyat atau ketuhanan, yang mana berisi tentang pembahasan Tuhan dengan segala sifat-sifatnya, nama-namanya, dan afalnya. Kemudian yang kedua yaitu an-nubuwat atau kenabian, yaitu membahas tentang nabi, mengenai sifat-sifat mereka dan kemaksuman mereka. Kemudian yang ketiga yaitu ar-ruhaniyat, yaitu berisi pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan alam yang bukan materi, seperti malaikat, jin, dan ruh. Kemudian yang terakhir yaitu as-sam'iyat, yaitu masalah-masalah yang didengar dari syariat, yaitu berisi pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, alam kubur, alam barzah, alam ba'ats, mahsyar, hisab, dan jaza atau hari pembalasan. Itulah 4 ruang lingkup dari akidah Islam. Kita lanjut pembahasan yang selanjutnya ya, yaitu mengenai ciri khas akidah Islam. Akidah Islam sendiri mempunyai 4 ciri khas. Yang pertama yaitu bersifat rasional, yaitu pemikiran yang logis dan sehat. Seorang bisa dikatakan logis dan sehat apabila seseorang itu mengakui kemampuan akal manusia itu untuk mengetahui sesuatu dan juga mengakui kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat. Kemudian yang kedua yaitu dinamis. Dinamis sendiri yaitu senantiasa bertenaga dan juga kuat. Akidah Islam itu bersifat dinamis karena tidak kaku dan tidak beku. Kemudian selalu untuk bergerak maju, berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman dan umat. Kemudian yang ketiga yaitu sesuai fitrah, itu menerima dan memiliki iman dan tauhid. Di sini manusia itu mempunyai fitrah, yaitu menerima dan juga memiliki iman dan tauhid. Akidah Islam itu sejalan dengan fitrah manusia karena tidak akan pernah bertentangan antara akidah dan juga fitrah manusia. Kemudian yang terakhir yaitu sesuai dengan sains modern, di sini yaitu produksi untuk pengembangan nalar. Seseorang itu sebagai makhluk yang memiliki peradaban, artinya manusia itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Dengan apa manusia untuk mengembangkan diri? Manusia itu mengembangkan diri dengan membentuk peradaban, yaitu dengan cara mengembangkan nalar dan juga kreasi apa yang dia miliki. Itulah ciri dari akidah Islam. Jadi kita dapat membedakan ya antara sifat yang satu dengan yang lainnya. Sampai di sini apakah kalian masih semangat? Jika kalian masih semangat, mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai dalil atau argumentasi dalam akidah. Yang pertama yaitu dalil akli. Dalil akli itu didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan sehat atau mempunyai gangguan, maka orang itu tidak dibebani untuk memahami tentang akidah. Segala sesuatu yang menyangkut dengan akidah, kita itu tidak boleh meyakininya secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari
sesuai dengan akal yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu dalil naqli. Dalil naqli itu yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun manusia itu dapat menghasilkan kemajuan baik di bidang ilmu maupun teknologi, namun harus disadari bahwa kuatnya daya pikir manusia itu tidak akan mampu mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Contohnya, ketika manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki yang gaib. Untuk menyelidiki yang gaib itu, kita harus puas dengan wahyu Allah. Dan wahyu Allah itulah yang disebut dengan dalil naqli. Itulah dalil atau argumentasi mengenai akidah. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, ruang lingkup, ciri khas, dan lain-lain itu, ada pula tujuan dari akidah Islam itu sendiri. Sebenarnya tujuan dari akidah Islam itu sendiri ada banyak, tetapi di sini saya hanya akan menyebutkan 6 saja ya. Yang pertama yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah itu sendiri. Dan yang ketiga itu ketenangan jiwa dan pikiran itu tidak cemas. Yang keempat itu untuk meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu kita bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu itu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal yang baik. Dan yang terakhir yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari tujuan akidah Islam itu, maka sepatutnya kita melaksanakan akidah Islam itu dengan baik dan juga sungguh-sungguh. Pembahasan yang keenam yaitu metode-metode peningkatan kualitas akidah. Yang pertama yaitu melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan ini dimulai dari lingkungan keluarga. Keberhasilan dalam penanaman akidah itu tidak hanya tanggung jawab oleh guru saja, melainkan juga semua pihak. Kemudian yang kedua yaitu melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, ataupun dalam lembaga pendidikan formal. Pendidikan dan pengajaran ini merupakan salah satu cara atau upaya yang tepat untuk menanamkan akidah dan juga untuk meningkatkan kualitas dalam akidah. Baik, kita sekarang memasuki pembahasan yang terakhir ya, yaitu prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah Islam sendiri mempunyai 4, yaitu yang pertama pengakuan dan keyakinan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Jadi kita beriman kepada Allah itu hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan bahwa para nabi itu diangkat sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun para umatnya yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Jadi keyakinan seperti ini meyakinkan dan menyadarkan kita bahwa di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kehidupan yang sesungguhnya itu berada di akhirat dan akan kekal abadi. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan bahwa Allah itu Maha Adil. Itulah penjelasan dari saya dari semua materi yang menyangkut tentang akidah Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai akidah Islam. Jadi kalian tidak perlu bingung lagi tentang apa itu akidah Islam. Semoga yang saya bawakan ini membawa manfaat bagi kalian semua. Saya mohon maaf atas kehilafan yang saya perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.